Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hamba Allah yang rajin ibadah sholat, rajin ibadah zikirnya, rajin ibadah sodakohnya, dan juga rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi hamba Allah itu di hatinya tidak ada keinginan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di hatinya yaitu ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut memang tidak salah. Keinginan tersebut memang benar, tetapi ada keinginan yang lebih baik dari itu, yaitu ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan yang jauh antara orang yang ahli ibadah masuk ke dalam surga dan orang yang bertakwa masuk ke dalam surga. Orang yang ahli ibadah masuk ke dalam surga, dia berjalan menuju ke surga. Dia mendekat menuju ke surga karena dia ingin masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang bertakwa, surganya mendekat kepada hamba tersebut karena surganya didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, surat Qaf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Walaupun kedua-duanya masuk ke dalam surga, tapi martabatnya sangat jauh berbeda. Orang yang bertakwa, martabat masuk ke dalam surganya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada surganya didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa juga mulia di sisi Allah dan juga dicintai oleh Allah. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Juga ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 7. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa martabatnya tinggi di sisi Allah karena dia mulia di sisi Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini seringkali menemui aneka macam masalah-masalah. Kalau masalah-masalah yang kita hadapi, kita tidak menemukan jalan keluarnya, maka masalah-masalah itu akan menghimpit hidup kita, akan menekan hidup kita, dan akan mensengsarakan hidup kita. Tapi
Kalau kita menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah, maka walaupun dalam hidup ini banyak masalah-masalah tersebut akan teratasi dengan baik, sehingga masalah-masalah itu tidak menghimpit hidup kita, tidak menekan hidup kita, dan tidak mensengsarakan hidup kita. Begitu juga kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, butuh rizki, baik rizki lahir maupun rizki batin. Kadang-kadang kita pun menemui jalan buntu untuk mendapatkan rizki, dan hal ini banyak dialami oleh hamba-hamba Allah. Tapi kalau seandainya kita ini termasuk orang bertakwa kepada Allah, walaupun kita menemukan jalan buntu untuk mendapatkan rizki, niscaya Allah akan mengasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga himpitan-himpitan hidup dari sebab buntunya jalan rizki tidak dialami oleh hamba Allah yang bertakwa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia Allah akan menjadikan baginya jalan keluar terhadap persoalan-persoalan hidup yang dialaminya, dan Dia Allah akan mengasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dia bermartabat tinggi di sisi Allah karena mulia di sisi Allah dan dicintai oleh Allah. Dan dia dalam menjalani kehidupannya selalu lapang, baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, adakah di hati kita keinginan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah? Kalau sudah ada, bersyukurlah. Kalau belum ada, mari kita adakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.